Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, bening hati. Di sini Talk Series edisi yang ke-23 ini kita akan berbicara dengan seorang Arif Ilyasa. Dia adalah seorang pegiat industri sepak bola. Belajar sepak bola langsung ke negeri yang mendekati pusat sepak bola baik di Eropa ataupun Amerika, yaitu di Switzerland. Di sana beliau belajar tentang khususnya sepak bola untuk bisnis. Dan cerita yang menarik dari beliau adalah bahwa ternyata ada begitu banyak peluang, ada begitu banyak hal yang selama ini barangkali tidak terangkat ke permukaan, jarang dibicarakan, bahwa ternyata di balik sebuah gemerlapnya permainan sepak bola, berbagai liga, berbagai event, bahkan internasional, ada sisi bisnis di situ. Bisa berpotensi untuk menghasilkan profit, menghasilkan relasi, dan tentunya pengalaman yang sangat menginspirasi bagi seorang Arif. Di sini Talk Series edisi yang ke-23 ini, Arif akan bercerita tentang awal beliau menekuni sepak bola, kemudian alasan kenapa beliau memutuskan untuk belajar ke Switzerland, ke akademi sepak bola bisnis di Switzerland. Kemudian Kak Arif juga akan berbicara tentang prospek masa depan untuk mengembangkan bisnis sepak bola di tanah air di Indonesia. Semoga cerita ini bermanfaat dan tetap terhubung dengan memberikan like, comment, share, atau subscribe sebagai bentuk dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. Semoga bermanfaat. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini hari yang agak mendung, tapi kita bersyukur bertemu dengan seorang Kak Arif ya, Kak Arif Ilyasa, seorang pegiat industri sepak bola. Kak Arif boleh kenalan ke teman-teman? Ada nama, ini ya, ada nama viewersnya Pak Agus. Nggak ada ya. Oke, halo teman-teman semuanya, nama saya Arif Ilyasa. Saya kebetulan ya bisa dibilang pegiat industri sepak bola Indonesia. Itu saja? Ya itu aja Pak Agus. Ya, jadi ini Kak Arif ini menekuni ilmu sepak bola di Amerika ya? Ya, di Switzerland. Di Switzerland menekuni ilmu sepak bola. Mungkin pertanyaan pertama untuk Kak Arif, boleh cerita tentang nama sekolahnya Mas? Kemudian berapa lama studi di sana, apa saja yang sudah dilakukan di Switzerland? Waktu itu saya bersekolah di Switzerland itu kurang lebih 1 tahun. Nama kampusnya Football Business Academy. Tepatnya itu di kota Geneva, Switzerland. Kalau yang dipelajarin itu seputar dari hal yang basic sepak bola itu kayak politik, ekonomi, etik, story juga, law pastinya. Habis itu masuk ke modul 2 itu ada finance, ada stadium operation juga belajar, momennya football, sampai di modul terakhir itu ada entrepreneurship, internasionalisasi, banyak lagi sih. Cukup banyak kan. Mungkin begitu pertama kali menginjakan kaki di Swiss, mungkin boleh cerita kira-kira kondisi alamnya seperti apa, dan kemudian barangkali Swiss kan juga salah satu negara yang mengirimkan timnya ke ajang Piala Dunia ya. Mungkin mereka cerita sepak bola di Switzerland seperti iklim sepak bola. Ya kalau di Swiss sendiri itu kalau tadi ngebahas tentang kotanya, pasti kotanya indah banget ya, udah kayak di laptop itu persis kayak gitu. Terus habis itu ada juga ya coklatnya, terkenal dengan coklatnya, terus dengan hospitality-nya, dengan hotel, sekolah perhotelan yang bagus juga. Kalau dari sisi sepak bolanya udah mulai merangkak bagus, karena bisa dilihat dari beberapa tim kemarin di Liga Champions ada Young Boys. Kebetulan juga saya sempat field trip ke sana ngeliat Young Boys itu kayak apa.
itu juga well managed juga, bagus secara manajemennya bagus, potensi bakatnya juga bagus. Terus kalau kita ngomong imigran, itu banyak juga imigran di Switzerland dari Prancis dan berbagai negara, itu emang diambil yang terbaiknya. Jadi mulai dari beberapa pemain Swiss tuh juga itu nggak pure dari Swissnya sendiri, pasti ada dari campuran berbagai negara gitu. Nah, ya. Yang menarik adalah tempat belajar karir ini kan tidak sekedar murni tentang belajar bagaimana teknik bermain bola, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana menempatkan dunia olahraga, industri olahraga sepak bola ini dari perspektif bisnis itu. Jadi kita sering mendengar, sering baca berita adanya transfer pemain, ada dijual beli klub, mungkin barangkali ini itu mungkin yang kita sering dengar. Sebenarnya bisnis industri sepak bola itu sebenarnya seperti apa kondisinya dan mungkin boleh diberikan contoh-contohnya, contoh di lapangan bisnis sepak bola itu seperti apa? Kalau bisa saya gambarin tuh singkatnya kompleks ya, di balik transfer itu tuh ada perintilan-perintilan atau hal-hal yang jadi kompleks ya, melibatkan berbagai macam pihak dengan kepentingan yang lainnya juga. Nah, itu membuat itu lebih kompleks dibanding apa yang terlihat on and off the pitch. Itu juga kompleks di lapangan tuh, teknis lapangan tuh itu berpengaruh terhadap manajemen yang kurang baik atau yang baik, itu juga mempengaruhi di lapangan. Jadi kalau bisa digambarin itu sangat kompleks dibanding kalau kita lihat di TV. Ya, kalau untuk sepak bola sendiri dari sudut pandang karir, jadi mungkin dulu statusnya masih penggemar klub dan pemain menyukai bermain bola. Sekarang kan kami sudah menjadi seorang katakanlah praktisi, sudah memiliki ilmunya tentang bisnis sepak bola. Kira-kira apa yang kemudian saat ini akan karir adalah setelah mengetahui bisnis di sepak bola, kira-kira kan sekarang sudah kembali ke Indonesia, kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan? Kalau pertama, kalau yang saya ingin lakukan sebenarnya lebih ke hal-hal yang menjual yang bukan service deh sebenarnya. Itu karena kalau tadi kita melihat industri iklimnya tadi sempat kita bahas di balik kamera, itu iklimnya tuh bisa dibilang kurang baik ya, itu biasa. Tapi makanya dari itu saya lebih prefer nantinya akan lebih ke menjual sebuah benda gitu. Itu lah ya, nanti bakal rilis lagi kalau misalkan nanti ada kesempatan buat ngobrol, nanti mungkin bisa saya spill lah sedikit, tapi kurang lebih gak masuk ke dalam tataran servis sepak bola, karena itu kalau kita bedain, kalau kita bisa compare sama industri sepak bola di luar tuh nggak sustain, nggak stabil kayak di Eropa, jadi agak riskan lah bisa dibilang. Jadi lebih ke menjual sebuah barang seperti itu, bisa kan seperti itu. Jadi belum sekarang ya? Sekarang ya. Mungkin karir depan ini sudah ke internasional, sebagainya sudah ada ke internasional. Boleh cerita bagaimana kondisi sepak bola secara internasional, bagaimana sepak bola di Amerika Latin, bagaimana sepak bola di Eropa, dan mungkin di compare dengan mungkin di Asia. Apa yang Kak Arif lihat dunia sepak bola di berbagai negara ini? Jadi kalau bisa saya sampaikan kesempatan kali ini tuh, saya banyak ketemu beberapa teman yang bisa batch saya, itu ada yang dari Kolombia, dia menceritakan bagaimana. Oke, kita ambil dari Kolombia dulu ya. Teman saya cerita di situ bagaimana figur salah satu gembong yang pernah ada di Kolombia itu mempengaruhi juga sistem bagaimana sepak bola, juga pemerintahan itu juga berpengaruh. Ya di sini cenderung negatif sih sebenarnya pengaruhnya, dan lebih, kalau bisa dibilang lebih keras iklimnya di Kolombia dibanding di sini gitu. Ada pengaruh apa ya, negatif juga yang memberi dampak kepada sepak bola, khususnya juga kepada sepak bola perempuan. Itu juga sisi yang sensitif sebenarnya. Makanya teman saya bercerita di situ cukup emosional, dan akhirnya
berniat untuk merubah lah wajah sepak bola Kolombia juga sebenarnya. Itu dari Amerika Latin, itu ada juga sentuhan politiknya juga sama sebenarnya. Kalau mau di apple to apple sama di sini juga ada sedikit menyentuh ke hal politik juga sebenarnya. Di Eropa juga sama, tapi mungkin lebih halus ya bisa dibilang. Bagaimana approach secara politik atau sepak bola digunakan sebagai alat politik itu sebenarnya lebih halus sebenarnya kalau di Eropa. Penempatannya itu sewajarnya gitu, lebih fokus kepada bisnisnya juga. Terus secara bisnis pastinya kalau di compare sama di Asia dan di Amerika Latin, Eropa udah jadi kiblat ya, khususnya Inggris sebagai apa ya, pusat modern sepak bola dunia itu di situ. Itu pastinya udah well managed, terus juga secara industrinya mencegah kayak kondisi COVID seperti sekarang ini, dia tahu ngambil keputusan kapan liga harus mulai, itu keputusannya itu tepat dan terukur gitu, tidak kayak mohon maaf mungkin di sini yang udah hampir 500 hari lebih waktu itu keputusan yang diambil itu yang menurut saya cukup lama. Jadi itu yang kita bisa lihat bagaimana ngambil keputusan, gimana akhirnya dia bisa menghadirkan spectator atau misalkan fans hadir ke stadion dengan begitu cepat tanpa ada kenaikan virus-virus lain, terus COVID. Kalau untuk Asia, lihat potensi sepak bola Asia seperti apa? Negara-negara yang menjadi ikon sepak bola Asia, Jepang, pasti Jepang, Korea Selatan. Mungkin bisa kita lihat kalau geser ke Asia Pasifik itu ada Australia. Kalau mungkin agak sedikit ke Timur Tengah itu ada Qatar, itu juga cukup bagus dengan aspire-nya, di sana ada akademinya. Kalau Jepang dan Korea secara bisnisnya, secara industrinya, secara pemerintahan itu support 100% gitu, punya visi misi yang sama dengan pemikiran yang sama, jadi berjalannya tepat gitu. visinya sama. Ini pertanyaan yang sering dibangunkan yang mungkin beberapa dengar. Pertanyaan sederhana tapi mungkin untuk pilihannya butuh pemikiran yang panjang. Kapan Indonesia masuk Piala Dunia? Kita sederhana tapi mungkin untuk pilihannya butuh lebih kompleks. Mungkin kami boleh jelaskan kondisi sepak bola Indonesia sekarang. Kalau kondisi sepak bola saat ini sebenarnya berjalan lambat kemudian ya cukup lambat dibanding kalau misalkan gimana Jepang katanya sempat belajar di Indonesia gimana mengelola liga yang profesional, itu pasti udah ketinggalan jauh kan kalau bisa kita compare dengan Jepang, dengan Korsel juga, dengan tetangga lingkup regional ASEAN, Thailand, Malaysia itu juga secara misalkan kita ngomongin infrastruktur, manajemen itu juga cukup apa ya, ketinggalan lah bisa dibilang. Jadi kalau misalnya kapan kira-kira Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, itu wow panjang sekali sih, panjang banget karena itu kaitannya sama dari hal kebijakan federasi, habis itu juga klubnya, habis itu kan end up-nya tuh sebenarnya di timnas nasional yang karena itu yang membawa kita nanti di Piala Dunia kan. Kalau misalnya dari akarnya itu dari misalkan grassroots juga dikembangkan, itu juga pasti kita lambat tahun akan bisa kok sebenarnya ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya fokusnya visi misi setiap stakeholders di sepak bola itu yang punya pemikiran yang sama, tujuan yang sama, jangan membawa kepentingan kelompok atau pribadi. Nah sekarang mungkin kalau boleh bicara, kayak kita masih tahu tentang kapan bisa Piala Dunia ya. Jadi kira-kira faktor pendukung apa yang bisa kita menuju ke sana dan faktor penghambatnya yang kira-kira menurut Kak Arif apa yang bisa masih dan kan Piala Dunia mungkin untuk Piala Asia juga pun ada masih sempat apa ya membuat was-was udah masuk final tapi akhirnya kalah. Faktor pendukungnya apa, faktor penghambatnya apa, apakah benar faktor potong kita katakan faktor apa namanya jam terbang atau mungkin dari sisi postur ya karena mungkin dengan tinggi badannya mungkin berbeda dengan orang-orang
Amerika atau Eropa, jangkauan larinya kan tertentu, apakah itu bisa menjadi faktor penghambat atau boleh tambahkan? Kalau faktor pendukungnya sebenarnya kita ngomong hal yang baiknya juga, hal yang positif dulu ya. Iya. Hal pendukungnya itu sebenarnya baik lagi tadi yang sempat saya sampaikan, infrastruktur sih sebenarnya. Kita tinggalan sangat jauh. Kalau misalnya kita ngomongin Thailand itu udah punya training ground sendiri setiap klub dan juga punya stadion yang emang representatif lah ya untuk kompetisi di nasional atau bahkan internasional. Itu karena dari situ kita bisa menciptakan baik lagi tadi pemain yang emang legit atau yang emang yang perfect yang nanti yang pemain di nasional. Terus kita juga ngomongin faktor pendukungnya sebenarnya juga dari kebijakan setiap klub dan kebijakan pastinya federasi, karena itu yang paling berpengaruh ya. Kalau misalkan saja sebenarnya tadi kalau di sini kita kan ada isu soal pemain naturalisasi ya, baik. Nah ya mungkin untuk lebih simpelnya itu kita bisa menggunakan pemain naturalisasi dulu sih sebenarnya untuk menunjang performanya, dan mungkin sejalan dengan itu juga kita mau membuat kebijakan-kebijakan yang luas atau mungkin yang pas untuk bagaimana pemain naturalisasi secara hukum juga bisa cara berkontribusi, karena bagaimanapun mereka juga mempunyai hak sih sebenarnya untuk membela pemain atau timnas Indonesia. Nah, infrastruktur yang pertama, infrastruktur juga kebijakan sistem. Kemudian bagaimana dengan ini apa namanya pendukung fans, apakah itu juga menjadi faktor pendukung? Kalau kita bicara level internasional kan, misalnya kadang-kadang untuk di Eropa ada Liverpool, banyak tim yang merasa takut, bukan takut, mungkin agak was-was ketika bertanding di Indonesia, stadionnya itu begitu angker dengan pendukung yang begitu fanatis. Jadi faktor pendukung bagi sebuah negara dan bisa pastinya ya. Kalau misalnya banyak orang sampai itu ya Gelora Bung Karno tuh angker sebenarnya. Fans yang hampir 80.000 itu yang membuat apa ya gemeter lah kalau main gitu dengan hubungan dengan fans yang terus selama 90 menit digaungkan gitu kan. Itu pastinya berpengaruh, tapi juga ada sisi negatifnya dari fans itu yang perlu kita koreksi dan kita perlu pelajari, nanti harus kita rubah. Itu adalah kayak perlu percaya sama proses itu sebenarnya, karena banyak yang tuntutan ya kita wajar sih, fanatisme itu kadang-kadang ngedrive kita ke hal yang cenderung negatif gitu kan. Nah, tapi juga kita perlu sadar bahwa baik proses semuanya ini tuh sebenarnya. Jadi karena lahirnya pemain hebat tuh ya bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan. Jadi butuh proses juga. Itu ya banyak lagi dari infrastruktur itu juga butuh proses, kebijakan yang harus dibuat itu kan yang kaitan dengan hukum dengan pemerintahan juga baik proses. Jadi perlu sabar dan apa ya, terus support, terus mengingatkan apa ya stakeholders. Itu yang paling penting, mengingatkan aja sih, jangan cenderung anarkis. Jadi infrastruktur tidak sebatas punya gedung atau pusat latihan, juga mungkin berstandar internasional. Kalau kita ingin maju ke level internasional, ya cara kita infrastruktur kan juga level internasional, kira-kira seperti itu. Kemudian tentang perubahan yang harus berkali, apa sih yang buat Indonesia? Ya, kalau kita bicara timnas kalah, tapi bisa ditunggu dengan Tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera soal bagaimana gaya hidup sih. Itu kan berpengaruh paling besar ya dalam permainan. Bagaimana memahami bahwa makanan apa, sesimpel makanan apa yang harus dimakan dan makanan apa yang tidak dimakan. Tidur, waktu tidur, juga porsi latihan butuh ditambah ekstra. Kayak sesimpel contoh Ronaldo itu kan contoh apa ya, aku nah itu yang menjadi kurang ya, cenderung menghambat bagaimana pemain itu masih kurang memahami atau kurang aware terhadap itu. Juga tadi sempat saya sampaikan kebijakan
federasi, baik lagi pemerintah juga itu yang masih kurang perhatian. Pemerintah juga bisa dibilang masih kurang terhadap olahraga meskipun nggak ada impres, tapi bagaimana penerapannya, pengawasannya, penegakannya itu kan masih apa ya, masih abu-abu ya bisa dibilang. Di kebijakan bisa menjadi penghambat. Iya. Hukum bagi kebijakan sesuai dengan tujuan, menghambat justru menghambat dari tujuan yang ditangin. Kemudian untuk sepak bola Indonesia bicara mungkin tadi kan gaya itu kira-kira startnya dari mana supaya pemain punya karakter pemain yang kelas dan gaya itu apa yang bisa dibangkitkan, apakah itu pelatihannya kan sekarang mungkin jumlah sekolah sepak bola mungkin tidak sebanyak sekolah umumnya. Apakah dari sistemnya apakah dari siapa barangkali dari sekolah atau dari Nah itu dia, itu pertanyaan bagus banget Pak Agus. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tadi kalau misalkan baik lagi ngomong infrastruktur, mesti ruang terbuka hijau, nanti baik lagi itu pada kebijakan ya ujung-ujungnya. Itu mesti banyak tersebar di berbagai spot-spot kita gitu, di wilayah kita gitu. Terus juga dari ruang terbuka hijau nanti ada lapangan, terus lebih ke infrastruktur yang besarnya lagi stadion, itu juga berpengaruh. Terus juga pastinya dari situ kan kalau stadion banyak, ruang terbuka hijau, lapangan banyak, itu perlu pelatih Indonesia tuh kalau waktu based on penelitian itu masih lebih banyak lagi dibanding pemainnya. Nah itu juga apa ya, di sini kita masih kurang. Jadi makanya federasi bagusnya beberapa tahun lalu itu memperbanyak pelatih yang kredibel nantinya hasilnya. Terus juga itu ada peran orang tua sebenarnya. Ada satu poin lagi, peran orang tua itu yang nantinya bisa dibilang merubah bagaimana si pemain ini masa depannya seperti apa gitu. Karena ada orang tua yang kayak oke, anak saya mau main full time, tapi secara permainan juga kurang bagus, efeknya pada tim juga kurang bagus. Ada dorongan yang dari pihak orang tua ini yang juga mesti memahami juga, support secara makanan sehat itu juga penting. Infrastruktur semakin banyak, semakin terbuka peluang itu main berlatih. Memang kalau belajar fakta di liga-liga internasional pun, liga Eropa, terutama tadi yang saya katakan naturalisasi, mendatangkan pemain asing ke liga nasional itu juga terjadi di Eropa. Bahkan pemain pelatih kita lihat pelatih Eropa seperti Chelsea kita maksudnya oleh orang-orang yang justru bukan dari Inggris. Boleh jadi berarti bisa masuk ke level internasional kita juga terbuka ya, terbuka terhadap pemain asing, terbuka terhadap yang mungkin investor asing juga. Apa namanya? Jangan kita fanatisme kebangsaan. Kalau nggak pemain kayaknya untuk hal itu kayaknya sulit. Kalau melihat mungkin kalau boleh membandingkan dari si gaji mungkin ya, dari si pemain mungkin dari si penghasilan memang berbeda dari pemain nasional memang beda. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan menarik untuk menaikkan level pemain-pemain yang mungkin statusnya pemain tapi juga bisa dilihat sebagai pemain nasional. Kita lihat kemarin juga ada beberapa pemain-pemain nasional yang sudah dilirik ya oleh negara-negara Eropa. Itu kan sebuah potensi sebenarnya. Kita nggak cuma mendatangkan, tapi juga kita bisa justru mendatangkan juga ke negara yang baru ekspor, impor itu dari sebenarnya seperti apa sih? Kita memang seperti itu.
Iya, seperti apa yang dilakukan Korea beberapa tahun lalu juga ya. Jadi mengirimkan banyak, ya ibaratnya bertebaran lah kalau bisa di seluruh dunia pemain Korea pada saat itu. Nah ini sebenarnya yang kelihatannya mungkin akan dilakukan Indonesia, mengirimkan sebanyak-banyaknya talentnya. Masih juga yang emang mumpuni ya, kayak yang udah hadir di Eropa itu kan, dan pemain yang main di seputar Asia Tenggara itu pemain yang mumpuni di level nasional gitu. Nah itu lagi-lagi tadi kalau misalkan mau secara salary, kalau bisa dibilang sih sebenarnya Indonesia itu pemain cukup tinggi sih kalau di compare sama Malaysia, pemain lokal kita ya dengan pemain lokal Malaysia gitu. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Balik lagi kalau misalkan mau secara value yang tinggi, pasti juga value di lapangan itu juga harus dihadirkan yang tinggi juga yang terbaik. Jadi itu akan tambah apa ya, bisa dibilang valuasinya akan naik sebenarnya untuk pemain. Akan turun ketika di umurnya peak performance akan turun di umur yang senjanya. Berarti memang kayaknya seperti itu ya. Kita saling terbuka, ada impor, ada ekspor, kita belajar, kita juga kita mendapatkan, kita juga didatangkan. Bicara tentang tadi menaikkan level, kira-kira sebenarnya sistem pelatihan tentang di sepak bola itu seperti apa? Yang menarik itu bisa mempercepat itu berarti terjadi. Jadi kita bisa bicara lagi untuk internasional. Mulai dari level kita Pastinya dari sisi edukasi pelatih juga sih. Kalau saya bisa dibilang saya kurang mendalami hal itu ya, mungkin itu kan hal teknis banget. Tapi kalau yang saya lihat di situ tuh ada kayak level D, C, B, A sama upper nantinya. Nah itu perlu dibanyak lagi, itu juga instruktur di Indonesia juga perlu dibanyak lagi, instruktur pelatih ya. Terus pengalaman melatih di luar, pengalaman melatih dalam negeri juga itu juga perlu diperbanyak sebenarnya. Nah sekarang kita coba topik bisnis. Sebenarnya kalau bisnis di industri sepak bola sebenarnya seperti apa sih bentuk realnya sekarang ya? Mungkin bisa dielaborasi lagi bentuk real itu. Bentuk real misalnya katakanlah kalau di luar negeri ya ada misalnya biasanya juga sebenarnya saya ada logo salah satu perusahaan sepatu misalnya seperti itu ada di sebuah foundation di salah satu peluang bisnis di seluruh itu apa sih, apakah cuma itu saja sebagai sport? Ya kalau misalnya kita bisa breakdown, itu banyak orang yang tahu juga ya kali ini gitu. Tiket match day itu juga masuk, habis itu ada sponsor, habis itu ada ya pasti jack money dari owner, jual beli pemain itu juga masuk sebenarnya. Jadi beberapa variabel itu yang bisa dibilang kita gambarkan bahwa sepak bola itu keuntungan dari struktur klub ya. Sponsor itu juga bisa federasi punya partnership sponsor itu juga bisa dibilang legal ya, atau aman bisa dibilang kayak gitu. Merchandise juga masuk. Media sosial barangkali. Media sosial ya. Kalau bicara media sosial itu kalau melihat di ya ini masih tentang bagian dari Eropa ya. Kalau kita membuka katakanlah salah satu situs kompetisi di Eropa, di situ semua klub ada di situ, jadi tinggal cari klub apa, katakanlah Manchester United, tinggal klik situsnya, nanti itu semua dilingkupi oleh satu kompetisi. Kalau di Indonesia sendiri sepertinya belum ada ya. Itu cukup bagus untuk bikin kompetisi yang kita harapkan. Mungkin kalau dari sekian dari bagus jabarkan itu emang kita agak masih kurang ya. Kalau misalnya kita lihat website khususnya di liga kita itu emang sudah ada sih beberapa klub di situ, kita bisa lihat siapa yang berkompetisi di liga kita. Tapi mungkin kenapa saya bisa bilang kurang tadi, mungkin detailnya masih kurang penjabarannya. Kalau misalnya kita klik mungkin hanya ada beberapa data aja yang kita bisa lihat gitu kan, nggak yang mungkin mendetail seperti yang Eropa lakukan gitu. Nanti ada statistiknya kalau di Eropa itu sangat. Jadi memang
kalau secara pribadi yang kenapa sepak bola menjadi statistik itu tadi, jadi mereka benar-benar datanya mereka pegang, ibaratnya sebuah klub itu tampil berapa kali, kalah berapa kali, kemudian berapa kali melakukan blunder, berapa pecah. Sebenarnya seberapa besar pengaruh data itu terhadap keberhasilan sebuah klub. Saya sempat mempelajari juga soal data statistik juga ya kebetulan, atau online source gitu, dan emang kiblat Amerika itu kesana lah ke big data analisis, menurut mereka itu penting sebenarnya. Bahkan ada, kalau kita pernah sebenarnya Moneyball itu istilah bagaimana kita bisa memprediksi pemain apa yang bagus, mungkin dari segi harga jelek, tapi secara performance data, misalkan berapa kali dia bisa intercept, berapa kali dia bisa menang duel udara, itu lebih penting itu sebenarnya dibanding evaluasi misalkan di Ronaldo. Mungkin cuma buat sekedar image, mungkin buat sekedar kayak apa ya, image lah ya, tapi performa di statistik itu juga bisa menggambarkan bagaimana performa pemain lain bisa perform gitu di lapangan. Jadi itu penting banget buat di Amerika, dan di Eropa pun sekarang udah mulai ada yang based on statistik. Kalau memutuskan misalnya mau transfer satu pemain itu based on statistik. Jadi juga bagaimana melihat siklus di lapangan secara jual beli itu pakai data statistik. Bagaimana berapa ada fans yang masuk, berapa fans yang keluar, mungkin per match-nya, mungkin per tahunnya, per bulan, itu juga terhitung statistik. Jadi statistik bukan hanya di lapangan tapi juga digunakan buat bisnis sebenarnya. Ya itu mungkin jadi salah satu pertimbangan untuk para investor untuk menyuntikkan dana atau tidak ya. Iya, betul, karena dia mulai numbers ya. Nah, sekarang mungkin lebih memulai lagi nih, Karim punya pesan apa nih buat adik-adik punya minat di sepak bola ini, tapi mungkin masih belum jelas ada karir di sepak bola. Bagaimana mereka sebaiknya belajar dengan sepak bola? Pesan paling keras yang suka sepak bola ini, pesannya mereka bisa mengaktifkan potensi mereka dan bisa mendapatkan penghasilan As a pemain dulu kali ya. Kalau yang mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan di sini buat pemain yang atau kalian yang mau berkarir sebagai pemain, ya karena environment itu juga penting dan fasilitas juga penting, ya lebih enak kalau bisa ada kesempatan buat pergi keluar, kalian keluar. Bahasa itu penting banget, kalau bisa nggak cuma bahasa Inggris, itu juga bahasa pengantar dari negara yang kalian tuju juga penting, misalkan atau bahasa dunia yang banyak digunakan, Spanyol itu juga penting kalian kuasain. Jadi bahasa itu penting. Jadi kalau bisa sebenarnya keluar negeri, tapi kalau misalkan nggak punya kesempatan itu, di beberapa saya bilang sekolah sepak bola di Indonesia juga masih banyak yang bagus gitu. Misalnya di Jakarta ya, misalnya di kota-kota besar itu juga masih bagus. Dan sekarang bagusnya juga klub Indonesia kan punya regenerasi, punya apa namanya itu bisa dibilang Elite Pro Akademinya. Jadi ada 16, 19 itu juga. Jadi setiap klub sekarang udah punya kan. Jadi itu bisa kastanya. Jadi kalian bisa punya jenjang karir lah ya. Kalau tadi Pak Gus bilang bagaimana karirnya sebagai pemain sepak bola, itu juga bisa jadi cara. Jadi maksud contohnya di klub di Jakarta, kalian ikut dari usia 16, 19, nanti jadi pemain senior. Karena mereka membuka kalau sebenarnya kayak 1, 2, bahkan 3 slot, nanti ada dipilihkan untuk main di timnas senior ya. Senior. Berarti itu kan pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1. Kalau suka sepak bola, cari pendidikan sepak bola terbaik. Kalau bisa di dalam negeri, kalau bisa keluar negeri bisa itu yang pertama. Tadi harus berjenjang ya, harus tahu situasinya, tahu kapan harus masuk di kasta mana, itu harus yang harus dilakukan untuk mereka yang suka sepak bola. Kalau boleh Alif rekomendasikan itu kan negara-negara ya, ini bukan merek ya, negara-negara yang mungkin Alif rekomendasikan untuk sekolah ya, katakanlah bagus di negara mana? Mungkin yang familiar sama kita tuh Belanda ya, karena maksudnya secara jumlah penduduk juga banyak gitu, jadi nggak terlalu konflik misalkan gitu kan.
permasalahan kita kan sebenarnya homesick. Ya homesick, kalau budaya pasti akan berbeda, tapi maksudnya dari segi makanan mungkin kalau misalkan kangen makanan di Indonesia masih ada, terus juga orang-orang dan pasti banyak juga di keluarga kita yang masih ada relatif kenal dengan beberapa pihak di Belanda juga, itu yang bisa bantu gitu kan. Mungkin kedua yang familiar secara budaya atau mungkin secara lebih apa ya, bisa dibilang kalau nggak terlalu rigid kalau di Eropa itu kan Spanyol tuh masih lebih apa ya, ramah, dan secara fasilitas, secara budaya itu masih dekat dengan kita. Jadi Spanyol tuh juga opsi bagus selain Belanda menurut saya. Ya kita minta Kak Arif menyebutkan satu negara lagi ya. Jadi 3 negara yang direkomendasikan Kak Arif untuk sekolah sepak bola. Pertama Belanda, kedua Spanyol, yang ketiga apa? Oh iya, saya suka sih sebenarnya dengan konsep Amerika gimana tidak meninggalkan budaya pendidikan, tapi juga olahraga itu selaras gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang emang nantinya bisa sekolah ke Amerika, ketika kalian bisa dapat scholarship juga dari klubnya tersebut. Jadi apa ya, kalian nggak meninggalkan pendidikan juga, olahraga juga tetap jalan gitu. Jadi Amerika itu juga tempat yang cukup bagus loh sebenarnya. Dan udah banyak pemain apa ya, level Amerika ya nasionalnya mereka itu main di Eropa juga. Jadi itu bisa ngegambarin bagaimana keberhasilan ya. Emang butuh waktu baru menghasilkan berbagai macam bintang yang main di Eropa. Ya, ya. 2 negara di Eropa, 1 di Amerika ya. Baik, kemudian ini untuk milenial, untuk teman-teman milenial yang seusia dengan Kak Arif, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mendukung sepak bola nasional? Apa ya? Pendapat apa? Ya, secara menarik begini. Mungkin juga ditambahin juga sama yang tadi, kalau misalkan ada dari kita yang emang kurang secara bakat dalam perjalanannya kurang, itu bisa mungkin bisa dibilang kayak seperti saya gitu kan, karena mungkin untuk jauh dari sektor olahraga, tapi waktu itu bagaimana cara saya bisa berkontribusi ya gitu kan, karena saya menemukan sebuah institusi pendidikan yang emang bergerak di bidang penyiapan calon-calon leader lah di sepak bola gitu. Jadi belajar dari aspek bisnis, leadership, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin juga bisa jadi opsi buat kalian yang kalau misalkan dalam perjalanannya, oh iya saya kurang pengalaman nih, kurang lah di sepak bola gitu. Jadi bisa lah ngambil jalur pendidikan di bisnis, atau mungkin juga ada kalau di olahraga itu ada sports law atau ada sports psychology juga. Jadi bisa berbagai macam channel sih sebenarnya ilmu. Itu mungkin buat generasi saya juga itu mungkin bisa jadi pilihan atau mungkin jadi konsentrasi bagi kalian untuk bisa berkontribusi nantinya, karena kalau sepak bola nggak bisa dipungkiri juga butuh label internasional atau pendidikan untuk masuk ke bisnisnya, industri. Untuk pemula itu ya, kita bisa berkontribusi. Nah, sekarang mungkin pesan secara umum nih, pesan secara umum Karim untuk ya katakanlah masyarakat umum atau masyarakat misalnya nilai-nilai fundamental atau nilai yang positif gitu ya, di dunia sepak bola itu sebenarnya apa yang perlu kita terus dengungkan gitu, apakah unitingnya atau victory-nya sebagai penutupnya, sebagai nilai-nilai moral mungkin yang ada di dunia sepak bola itu yang kalau boleh harus menunjukkan yang paling suka dari sebuah sepak bola. Manusia sebenarnya dari humanity yang kita bahas sebelumnya itu penting banget. Maksudnya mereka pemain dan setiap stakeholder di klub, federasi itu memahami bahwa isu humanisme itu bisa menjadi apa ya, bisa atau mungkin sepak bola itu bisa menjadi alat untuk menegakkan humanisme itu sendiri. Itu sih sebenarnya yang lebih apa ya, yang saya suka. Karena dari situ kita bisa mendukung misalkan hal-hal yang sensitif atau hal yang mungkin bisa kita angkat ke media, itu bisa tersalurkan gitu. Jadi melalui sepak bola nilai-nilai positif bisa
aspirasikan, bisa disampaikannya. Jadi abaikan latar belakang negara, abaikan konflik negara, bahkan nanti gender ya, juga. kan waktu itu kalau tidak salah ketika ajang event apa salah satu negara di Asia justru pas sedang konflik perang saudara, tapi ternyata sepak bola itu tetap jalan, Ya. itu tidak terpengaruh. Itu sebuah hal yang luar biasa, mencerminkan bahwa kami boleh berkonflik di dalam negeri, tapi untuk konflik internasional kami temukan salah satu pelajaran yang sangat luar biasa dari tetangga kita ya. Terima kasih Kak Arif atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan interview ini bermanfaat ya. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu terhubung dengan channel kita. Tetap like, comment, share, subscribe di channel Fadli Ziman. Terima kasih Bagus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus.